Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lasyira Aprilia, NIM 201010404009 dari Lokal Tadris Biologi 3A dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Di sini saya menjelaskan tentang siklus biokimia 1 dan 2. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama tipe daur dan pola siklus biokimia, yang kedua kajian tentang kuantitatif siklus biokimia, yang ketiga siklus sedimen, yang keempat siklus hara dalam trofik. Adapun tipe daur dan pola siklus biokimia. Daur biokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biokimia dikenal dua macam daur, yaitu daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas udara. Sedangkan daun atmosferik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Adapun siklus dalam pembentukan daur biokimia diantaranya penguapan, infiltrasi, dan permukaan air. Penguapan adalah pada siklus ini atmosfer yang terbentukkan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi mata air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Infiltrasi adalah sebuah aliran air yang termasuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air tanah, kemudian bergerak secara vertikal dan berhorizontal di bawah permukaan tanah. Permukaan air adalah sebuah limpasan dalam permukaan, biasanya diamati dalam daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Adapun kajian kuantitatif siklus biokimia. Biokimia berasal dari tiga kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Artinya, biokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Jenis-jenis siklus biokimia yang pertama siklus air merupakan siklus yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, siklus oksigen. Siklus dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selanjutnya, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Adapun kajian kuantitatif siklus biokimia yaitu siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Siklus sedimen. Siklus sedimen atau siklus sedimentasi bisa disebut sebagai ritme sedimentasi, merupakan urutan bantuan sedimen yang ditandai oleh pola berulang dari berbagai jenis batuan atau strata atau spesies dalam urutan tersebut. Spesies didefinisikan sebagai massa dari sedimen atau bantuan sedimen yang dapat dibedakan dengan massa sedimen atau batuan yang lain berdasarkan ciri-ciri geometri, fase, struktur sedimen, pola arus kurva, dan fosil. Proses yang dapat menghasilkan siklus sedimen adalah berupa autosklip maupun abiotik yang dapat menghasilkan tumpukan siklus sedimen setebal ratusan atau bahkan ribuan meter. Studi tentang urutan strategi telah dikembangkan dikarenakan konferensi penyebab sedimensi siklik. Selanjutnya, siklus hara dalam trofik. Siklus hara adalah suatu proses dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme dalam yang dibutuhkan oleh tumbuhan, unsur bahan anorganik alam. Kebutuhan akan bahan organik bagi tumbuhan tingkat tinggi atau pohon. Membedakan dengan organisme lainnya seperti
seperti manusia, hewan, dan beberapa mikroorganisme yang dibutuhkan bahan makanan organik. Menurut Brinkley, bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah, dan aktivitas binatang. Pada dasarnya, proses siklus hara merupakan konsep aliran elektron. Kecenderungan dari kandungan